Ngawi, sebuah kabupaten yang kaya akan warisan budaya, salah satunya lewat kelezatan kulinernya. Jika berkunjung ke sini, ada satu hidangan khas yang tak boleh dilewatkan, letok atau yang sering disebut sambal letok. Kuliner ini berbahan dasar perpaduan tempe semangit dan tempe medem yang diolah dengan rempah-rempah pilihan, santan, dan cabai. Jejak historis letok ternyata sangat panjang. Sumber tertulis tertua yang mencatat kuliner ini adalah Serat Centini, karya sastra 12 jilid yang terbit antara tahun 1814 hingga 1823 yang merangkum berbagai hasanah ilmu pengetahuan Jawa, termasuk tentang kuliner. Dalam persinggahannya dikisahkan bagaimana para tokoh pengembara dijamu dengan kelezatan berbagai kuliner khas Jawa. Salah satunya yaitu sambal letok. Banyak orang menyamakan letok dengan sambal tumpang yang populer di daerah Madiun, Kediri, hingga Solo. Namun ternyata keduanya memiliki perbedaan. Sambal tumpang umumnya masih menggunakan tambahan tempe segar, sementara letok murni mengandalkan tempe yang mengalami proses fermentasi lanjut. Selain itu, tekstur tempe pada letok digerus hingga jauh lebih halus. Tumbuhnya kuliner letok di Ngawi didukung oleh melimpahnya bahan baku. Sejak dahulu, Ngawi memang terkenal sebagai penghasil tempe berkualitas tinggi. Bahkan, sastrawan Umar Khayyam dalam novelnya Para Priyayi memuji kelezatan tempe dari Wanagali, nama samaran untuk Ngawi. Dahulu, para penjual tempe dari desa Karangtengah Prandon dan desa Ngawi harus menyeberangi sungai Madiun dengan perahu demi menjual bahan baku berharga ini ke kota. Letok khas Ngawi juga menyimpan kisah akulturasi budaya yang unik. Di Kelurahan Pelem yang dulunya merupakan perkampungan Belanda, tingkat konsumsi daging sapi sangat tinggi. Di kawasan yang dahulu dikenal sebagai Gang Pembantaian, pernah berdiri rumah pemotongan hewan yang cukup terkenal. Pada masa itu, orang-orang Belanda mengambil dagingnya, sementara bagian jeroan seperti babat dan iso diberikan kepada masyarakat sekitar. Oleh warga, jeroan ini dimasak bersama letok, menciptakan perpaduan rasa gurih, pedas yang melegenda hingga kini. Letok yang awalnya berkembang di Kelurahan Pelem, kemudian menyebar hingga kelurahan sekitar, seperti Ketanggi dan Karangtengah. Berbicara tentang letok, nama warung Mbah Jan di Kluncing, Karangtengah pasti tidak asing lagi. Dirintis sejak tahun 1997 oleh Mbah Karmijan dan Mbah Paniem. Resep turun-temurun ini dari Mbah Panen yang merupakan ibu dari Mbah Paniem. Hingga saat ini, resep tersebut sudah diturunkan ke anak Mbah Jan dan Mbah Paniem, yaitu Bapak Budianto. Dari yang dulunya hanya warung tenda pinggir jalan, kini menjadi warung permanen yang selalu ramai menjadi jujukan pecinta kuliner, bahkan dari luar kota Ngawi. Keistimewaan letok Mbah Jan terletak pada proses pembuatannya yang memakan waktu hingga 2 hari. Tempe busuk direbus selama 8 hingga 9 jam di atas tungku kayu bakar untuk menghilangkan rasa getir ragi. Setelah ditiriskan, tempe dideplok atau ditumbuk menggunakan lumpang hingga halus, lalu dimasak kembali bersama santan dan bumbu rempah pilihan. Pada akhir pekan, warung ini bisa menghabiskan hingga 10 panci besar letok yang disajikan hangat bersama nasi, rebusan daun singkong, dan dialasi daun jati. Perkenalkan, nama saya Budianto selaku penjual warung letok Mbah Jan. Usia saya 58 tahun. Sejarah jualan ini bermula dari nenek saya, bahwasanya di situ memang nenek suka masak terutama untuk masalah letok ini. Akhirnya masyarakat banyak yang tahu, akhirnya pada minta. Setelah itu dengan berkembangnya waktu, orang tua saya selaku
anak dari nenek saya yaitu Mbah Panen. Beliau menurunkan resep untuk masak letok ini kepada orang tua saya yaitu Bu Paniem, dan setelah itu bisa berjalan dengan lancar sampai saat ini. Untuk nama Mbah Jan itu adalah nama dari bapak saya. Untuk bahan tempenya itu tempe yang dari Sadang, itu yang sudah kami fermentasi. Karena apa? Dengan adanya fermentasi itu nanti yang bikin rasa letoknya enak karena yang sudah difermentasi itu. Sedangkan itu didapat dari pedagang tempe yang dari Ngawi Sadang, karena memang produk tempe khas Ngawi itu dari Sadang. Dan untuk pembuatannya kami merebusnya itu melalui proses yang cukup lama karena rata-rata 6-8 jam. Dikandung maksud kalau sudah kita rebus yang lama otomatis nanti rasa raginya itu bisa keluar, bisa hilang. Selain itu nanti tempenya juga empuk, untuk diproses itu lebih mudah. Bukan sekedar makanan, letok adalah identitas dan sumber penghidupan yang mengandung nilai tradisi kuat. Dengan cita rasa fermentasi yang kaya manfaat dan bikin ketagihan, pelestarian letok harus terus dijaga. Sudah saatnya kuliner legendaris ini digaungkan sebagai salah satu warisan budaya tak benda Indonesia. Mari ke Ngawi dan rasakan sendiri kelezatan sambal letok.